menarik. Jadi saya pengen ini awalnya saya pengen mengkaji bagaimana hubungan antara VP yang diukur terpisah dengan survei refraksi dengan VS yang juga diukur terpisah dengan survei MASW 2D dari suatu lintasan, dan saya pengen mencari hubungan empiriknya. Ya, jadi ini problemnya, beberapa rumus empirik VP dan VS itu sebagian besar dilakukan di dalam sampel batuan ya. Karena ini sangat berkembang di seismik refleksi ya, di minyak. Jadi rumus VPVS dari Gardner and Friends and the Gang itu semuanya bekerja di sampel batuan. VP-nya tinggi. Ya. Nah, kemudian general formula yang menghubungkan antara VP dan VS on soil is still rare ya, masih jarang, khususnya untuk soft layer ya. Dengan VP-nya cukup kecil. Jadi sangat penting untuk mengkaji itulah, kayak katakanlah semacam itu. Karena bisa untuk kajian analisis tanah, geoteknikal, hazard, dan eksplorasi. Lokasi ini saya ambil berbarengan dengan survei semen Tuban dulu. Ya, ini sebenarnya surveinya MASW, tetapi karena data MASW itu bisa diambil refraksinya, ya saya olah sekalian saja. Jadi ini lokasinya berada di 5 km sebelah barat Tuban, jadi lokasi pabrik Holcim sekarang. Itu di bawahnya adalah zona kars begitu ya, gamping, karena semen itu kan butuh gamping, maka dia butuh lokasi yang dekat untuk menggali gamping itu tadi ya, jadi gampingnya adalah weathered ya, gamping lapuk ya, di bagian atas itu sebagian besar adalah clay ya. Jadi limestone di situ, gamping di situ itu membentuk struktur honeycomb, jadi lubang-lubang kayak kandang atau kandang kayak rumah tawon itu ya, bentuknya strukturnya berlubang-lubang dari lemah sampai sangat lemah, yang sebenarnya survei ini digunakan untuk mengkaji apakah ada zona lemah yang membahayakan dari kajian operasional pembuatan bangunan di situ, karena kalau semen itu mesti membutuhkan pemecah dan pembuat debu dari material-material yang dicampur begitu, sehingga sangat butuh suatu tempat yang benar-benar stabil ya, karena bangunan di situ bergetar dengan sangat hebatnya ya. Oke. Nah, ini adalah datanya. Saya hanya menggunakan satu lintasan saja di slide ini. Ada lintasan A dan B, panjangnya adalah 300 meter. Ini cukup jauh juga, 300 meter. Kemudian saya pakai multiple spread, ada spread 1, 2, dan seterusnya. Dengan setiap spread itu panjangnya 34,5 meter, atau spasinya hanya 1,5 meter. Jadi jarak antar geofon itu 1,5 meter, kemudian saya shot setiap 1,5 meter diantaranya. Itu untuk data MASW. Untuk data refraksinya itu adalah saya ambil titik-titik tertentu, sehingga bisa di-run refraksinya ya. Oke. Jadi semacam ini kira-kira, dalam satu spread semacam ini. Jadi ada 24 geofon, kemudian shotnya di tengah-tengah. Oke ya, jadi bisa dibayangkan cukup banyak datanya, data shotnya, shot gathernya itu filenya banyak sekali, karena ini 300 meter, berarti ada sekitar 8 atau 9 spread begitu ya, sekitar 9 spread kalau tidak salah, 8 ya, 8 atau 9 spread, dalam satu spread itu ada 25 shot, sehingga total ada 400 shot file yang harus diolah bersama-sama ya. Oke. Ini data yang dikoleksi seperti ini. Oh, 9, ada 9 spread ya. Panjangnya adalah 300 meter. Ada sebanyak 9 spread. Ada 225 shot gather, jadi 225 file. Ada 5.400 seismic traces ya, semacam ini. Ini adalah contoh satu datanya. Data gelombang relay-nya masih cukup kelihatan cantik ya. Ini dulu diambil dengan Oyo ya. Saya suka sekali Oyo, itu datanya itu cantik-cantik gitu loh. Saya dulu sering survei dengan menggunakan Oyo. Produk Oyo Maxeis namanya. Itu datanya bagus-bagus banget ya. Datanya itu saya suka gitu. Jauh lebih suka daripada instrumen yang sekarang Doremi ini. Nggak tahu kenapa ya. Datanya itu match begitu loh, kayak dibuat ngolah itu.
Oke, jadi sama seperti ini untuk refraksi. Ini adalah datanya, kemudian saya atur gainnya supaya saya bisa melakukan picking dengan baik. Sekali lagi, proses picking tidak boleh ngawur. Proses picking harus dilakukan dengan kaidah pick yang benar, kaidah refraksi yang benar yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dari pemodelan data refraksi itu dipick dengan kaidah yang benar. Ya, sehingga nanti dihasilkan data apa namanya, data TX ini ya, data waktu tiba TX ini yang lebih bagus ya kualitasnya. Kalau kualitasnya sudah cukup bagus menurut saya. Nah, kemudian untuk MASW proses sama seperti biasanya, datanya itu saya saya ubah menjadi CMP/CC ya untuk setiap data. Kemudian dari data CMP/CC yang setiap data satu spread itu dibuat CMP/CC masing-masing sehingga kita bisa dapatkan setiap segmen gitu. Sebenarnya tidak begitu pas untuk kajian CMP/CC di dalam survei ini, karena sebaiknya yang bagus itu adalah end of spread yang jalan gini. Tetapi saya begini, kemudian ini geser begini lagi, bergeser begini lagi. Mestinya itu kayak ditarik gitu. Nah, gini. Ini shotnya ya. Ini geofonnya. Tuk gini. Sepanjang 300 meter. Mestinya seperti itu. Kalau kita buat data semacam ini nanti didapatkan data CMP/CC yang bagus. Tapi di sini enggak. Jadi nanti saya dapatkan data segitiga gitu. Kualitinya ya, bentuknya segitiga sampai sepanjang 300 meter. Nah, ini adalah data seismik refraksinya. Ya. Yang bulat-bulat ini adalah data lapangannya, kemudian yang bulat-bulat adalah data sintetiknya, tetapi yang garis biru di belakangnya adalah data lapangannya. Ya, data observe itu yang seperti ini, data yang calculated semacam ini, sejauh 300 ya, 300 meter dari 0 sampai 300. Jadi di pick satu-satu, kemudian di run. Sekali lagi, datanya harus sehat. Tidak ada data yang saling menyalip begitu dalam satu segmen shot yang berurutan begitu ya. Kemudian ini adalah hasil inverse-nya. Hasil inverse-nya dengan menggunakan seismic refraksi tomografi didapat semacam ini, dengan ini adalah P velocity-nya. Bentuknya semacam ini. Kemudian untuk yang MASW didapatkan semacam ini. Ini adalah data kumpulan dari data relay-nya. Kita sudah smooth individual, kita sudah lakukan proses penghalusan dan pemotongan data-data yang tidak terlalu bagus, yang memiliki korelasi yang tidak cukup bagus begitu. Kemudian diolah secara 2D, didapatkan semacam ini. Ya. Kalau kita bandingkan semacam ini, secara penampakan secara umum itu hampir sama ya, tidak beda jauh ya. Ini ada lembah, ini juga ada lembah, ini juga VS-nya juga lembah. Ya, jadi sekali lagi VP dan VS ini itu sense terhadap tanahnya berbeda. VP ini sangat sensitif terhadap keberadaan air, tetapi VS itu tidak sensitif terhadap keberadaan air. Sehingga kalau kita ingin berlari menuju ke bearing capacity ya, atau kemampuan tanah untuk tidak melenyek ke arah samping akibat ada material benda di atasnya, itu kita lebih gunakan yang VS ini. Jadi akan lari ke modulus rigiditas ya VS ini ya, VS ini. Tetapi dari sini kita punya data yang bentuknya hampir sama, padahal diolah sendiri-sendiri ya, tidak ada komunikasi ya. Yang ini dengan data refraksi, yang ini dengan data seismik MASW. Kita dapatkan data yang hampir mirip ya, hampir mirip. Jadi bisa kita katakan karena kualitasnya dijaga sebaik mungkin, prosesnya juga dijaga sebaik mungkin, sehingga didapatkan penampakan yang tidak jauh beda. Ya. Nah, kemudian saya cari-cari beberapa persamaan VP dan VS dari Carroll, Brocher, Bohr, Oyo, Wadhwa, dan sebagainya. Wadhwa ini geoteknik ya, orang geoteknik, didapatkan persamaan semacam ini. Kemudian saya plotkan. Nah, ini titik-titik ini adalah data
data hasil perbandingan VP dan VS yang saya dapatkan. Yang bulat ini, biru ini 0 sampai 5 meter, yang merah ini 5 sampai 10 meter, yang hijau ini 10 sampai 15 meter. Dapat semacam ini. Ya, ini perbandingan antara VP VS-nya, hasilnya semacam ini. Kemudian saya uploadkan beberapa persamaan empirik yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan sebuah best fit yang garis putus-putus ini. Ini merupakan hubungan antara VP dan VS yang paling cocok untuk lokasi saya. Lokasi ini adalah lokasi weathered limestone ya, limestone yang terlapukkan begitu bagian permukaannya, di bawahnya penuh dengan atau cukup banyak dengan honeycomb structure ya. Jadi sangat lemah sebenarnya di situ areanya. Oke, jadi ternyata yang paling match adalah yang Oyo ini. Yang Oyo untuk dry. Yang Oyo untuk dry itu yang warnanya hitam ini paling cocok ya. Yang merah ini yang pur. Pur ini pendekatannya sama dengan Oyo. Oke ya. Yang Wadua itu yang hijau di sini ini. Ini mungkin dia melakukan pengukuran. Kalau slope-nya yang hijau ini dengan yang putus-putus ini sama, tetapi mungkin dia agak bergeser ke arah kanan. Artinya Wadua ini melakukan pengukuran di daerah atau di tanah yang lebih lunak daripada limestone. Ya, mungkin di soil biasa di sekitar India ya. Ini kan dari namanya orang India, jadi dia melakukan survei di sekitar tanah yang lunak biasa. Sehingga VS-nya cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan VP untuk satu VP yang sama. Oke, jadi sebenarnya hal-hal semacam ini sudah bisa digunakan untuk tesis ya kalau kalian mau. Ya, sebenarnya simpel sekali, kita bisa melakukan survei, cari suatu lintasan, kemudian kita coba komparasi, kita cari dari beberapa rumus empirik yang ada, kemudian kita bisa berbicara di situ. Oke, jadi ini kira-kira konklusinya. Ini apa namanya nilai VP yang the best-nya ya, VP sama dengan 2,4 sekian, kalikan VS dikurang 54,7 meter per sekon, ya, kira-kira semacam ini. Ini best fit untuk VP kurang dari 1300 untuk medium limestone. Oke, kira-kira semacam itu yang bisa saya sampaikan.